Yeah, you never stayed in Kahlua. I put Chanel on my shooter. Flooded my chain and it Gucci. I don't want that girl, she moody. I'm basically saying I'm cooler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Kusumodani. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 5 absen 6. Jadi pada pagi hari ini saya akan membahas tentang apa sih nabza itu. Jadi nabza itu adalah sebuah narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun nabza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Jadi memang di beberapa negara, nabza ini masih digunakan sebagai obat-obatan, tentu di negara kita juga sebagai obat bius dan obat tidur. Tapi hal itu dibarengi dengan dosis yang pas, bukan dengan dosis yang kita tentukan sendiri. Kalau misalnya kita menentukan dosis sendiri dan tidak sesuai dengan resep dokter, maka itu dapat menyebabkan kecanduan hingga overdosis. Jadi apa sih jenis-jenis narkoba? Ada 5 jenis narkoba menurut Badan Nasional Narkotika. Yang pertama ada ganja. Jadi, ganja ini mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Jadi, cannabis sativa ini bentuknya daunnya tuh menjari gitu. Kayak mirip daun singkong, tapi bukan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dimasukkan ke makanan, atau diseduh sebagai teh. Jadi, orang yang menggunakan narkoba jenis ganja ini itu namanya itu nyimeng atau cimeng. Nah, di beberapa negara, ganja memang digunakan sebagai obat untuk penyakit Alzheimer dan penyakit Crohn. Tapi di Indonesia itu diilegalkan karena dampak buruknya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, di sini ada gangguan kognitif atau daya berpikir yang dapat disebabkan oleh ganja. Ada gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, risiko serangan jantung, hingga pemikiran bunuh diri. Yang selanjutnya ada sabu. Jadi, methamphetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Nah, saraf pusat itu terdiri atas otak dan tulang belakang, dan adiktif sendiri itu menyebabkan sangat-sangat kecanduan gitu loh, menimbulkan efek candu. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat kasus-kasus artis yang ada di Indonesia tuh banyak yang menggunakan sabu sebagai pelampiasan stresnya gitu. Sabu berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan terasa pahit. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, bentuknya tuh hampir mirip kayak tepung gitu ya, tapi itu bukan tepung. Dia tuh lebih lebih kayak kristal-kristal gitu. Dan dia tuh pahit rasanya. Kalau misalnya kena kulit juga panas. Terus menyebabkan berbagai efek samping seperti yang pertama, nafsu makan turun, napas lebih cepat, tak jantung lebih cepat dan tidak teratur, peningkatan tekanan darah atau suhu tubuh, mulut kusam, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda. Selanjutnya ada ekstasi. Jadi ekstasi ini adalah obat sintetis turunan amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya. Jadi dia ini membuat bersemangat. Jenis narkoba ini beresiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, ekstasi ini juga bisa menyebabkan denyut jantung dan tekanan darah meningkat, otot menegang, mual, pusing, penglihatan kabur, berkeringat atau kedinginan, gangguan mental, hingga overdosis. Jadi kenapa orang bisa overdosis itu? Karena dosisnya yang diberikan itu tidak sesuai. Dan karena tadi ekstasi ini menyebabkan ketergantungan, sehingga kalau orang udah ketergantungan, dia itu kalau nggak mendapatkan apa yang dia inginkan atau si narkoba ini, dia tuh bakal merasa tersiksa, cemas, hingga depresi, ada perasaan bunuh diri gitu. Makanya itu bisa menyebabkan overdosis hingga kematian. Nah, yang selanjutnya ada kokain atau coke, termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Jadi penggunaannya itu mirip dengan sabu. Nah, dia kan bisa lewat suntikannya. Jadi kalau misalnya suntik itu kan nggak steril kalau misalnya kita pakai terus-terus. Dan itu tuh bisa menyebabkan penyebaran HIV atau AIDS. Bahaya kokain yang pertama ada depresi atau kecemasan, aritmia, denyut jantung, tekanan darah atau suhu meningkat, kerusakan usus, kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi, kehilangan penciuman atau anosmia, terutama bila penggunaan kokain melalui hidung atau dihisap gitu. HIV dan hepatitis C. Yang terakhir ada heroin.
Heroin atau putal adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat dari segolongan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Namun, heroin termasuk dalam jenis narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya. Dapat diserap ke dalam otak dan bisa membuat orang sangat ketagihan hingga sulit berhenti. Jadi, heroin ini tuh menyebabkan orang yang menggunakan itu sangat-sangat ketagihan. Jadi dia ini kan gampang diserap oleh otak. Jadi untuk merusak otak itu jadi lebih cepat. Dan kalau misalnya ketagihan, itu kan bisa menyebabkan overdosis karena terus-menerus mengkonsumsi. Dan kalau kita berhenti, dia itu bakal merasa cemas, depresi, hingga ingin bunuh diri. Dan heroin ini tuh, kan orang kalau misalnya pakai narkoba, itu kan ada perasaan senang sesaat, atau namanya high. Jadi narkoba itu menekan hormon dopamin kita yang ada di otak untuk memproduksi secara terus-menerus. Dan bagaimana kalau misalnya hormon ditekan untuk memproduksi secara terus-menerus tidak pada masanya, tentu akan terjadi kerusakan, dan kerusakan pada otak itu sangat berbahaya, dapat menimbulkan kematian juga. Jadi efek samping dari heroin, yang pertama ada kesulitan bernafas, kedua kemerahan pada kulit, mulut kering, pupil menyempit, dan mual. Selanjutnya, ada dua faktor penyebab penyebaran narkoba. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dari dalam, dan faktor eksternal, yaitu dari luar. Dari dalam itu dapat dipengaruhi oleh diri sendiri juga. Kalau misalnya anaknya tuh ansos, antisosial, atau gampang terbawa temannya, dia tuh bakal ngomong aja gitu loh, kalau misalnya disuruh atau disuruh mencoba gitu, itu bakal terbawa aja. Makanya kita tuh sebagai orang, sebagai pribadi, kita tuh harus bisa membatasi diri, mana yang baik, mana yang benar. Terus yang kedua dari internal tuh ada faktor keluarga. Jadi ini bisa terpengaruh oleh ekonomi, misalnya membantu keluarganya bekerja, atau mungkin yang kedua ini karena dia merasa tertekan gitu di keluarga. Jadi pelampiasan stresnya tuh kepada narkoba. Kalau misalnya faktor eksternal dari luar itu tentu lingkungan sosial ya, mungkin lingkungan pertemanan, lingkungan tempat tinggal, atau mungkin jika keluarganya, jika di teman-teman di sekolahnya itu juga menggunakan, dia tuh bisa menggunakan juga. Bagaimana cara mencegah penggunaan narkoba pada remaja? Nah, yang pertama adalah memberikan pandangan. Sebagai orang tua, kita tuh harus memberikan pandangan bagaimana itu narkoba, apa itu narkoba, kenapa narkoba dilarang, terus bisa dikaitkan dengan agama juga, dan itu bisa menambah nilai keimanan juga kan. Yang kedua adalah beri alasan bahayanya. Telah saya jelaskan tadi bahwa narkoba itu nggak hanya mempengaruhi secara fisik saja, tapi juga mempengaruhi secara mental, dan itu sangat-sangat berbahaya. Yang ketiga, mendampingi penggunaan medsos. Sekarang kan media sosial itu tempat yang sangat mudah untuk mengakses informasi apapun. Jadi tentunya sebagai orang tua harus menemani anaknya. Dia tuh searching apa aja, terus lihat apa aja di internet itu tetap harus didampingi. Mengenali temannya, kalau misalnya kita sebagai orang tua nggak tahu anak kita bergaul dengan siapa, maka kita kayak terlalu cuek itu juga nggak baik. Kita juga harus tahu untuk paham gimana sih pergaulan anak-anak kita itu udah baik apa enggak. Terus yang kelima, selalu memberikan dukungan. Nah, kalau misalnya anak kita sedang melakukan hobi atau ada sesuatu yang diminati, itu ya harus didukung dengan memfasilitasi, memberikan dukungan moral yang positif, menyemangati. Kenapa enggak gitu loh, kalau selama itu hal yang positif itu kenapa enggak? Terus yang terakhir ada mengetahui aktivitas yang dilakukan. Jadi kita tuh tahu anak kita tuh main sama siapa, kemana, terus ngapain aja, permainannya itu bener apa enggak. Nah, itu tentu harus kita tahu sebagai orang tua. Nah, bagaimana caranya jika terlanjur sudah menggunakan narkoba? Yang pertama, tentunya satu-satunya jalan untuk berhenti dari penggunaan narkoba dengan rehabilitasi. Di pusat rehabilitasi sendiri itu, kita tuh udah dibatasi. Nggak boleh bertemu dengan siapapun, atau bergaul dengan siapapun. Jadi, untuk menyebarkan narkoba itu tentu sangat-sangat sulit gitu. Dan kita di sana itu juga diarahkan kepada kegiatan yang lebih positif. Kita disuruh untuk menemukan hobi baru, mencoba segala hal yang baru. Nah, kalau misalnya udah rehabilitasi, kita juga harus mendukung. Kalau misalnya udah pulang ke rumah, ya kita harus nge-stop orang-orang yang dulu pernah kontak sama dia, yang berkaitan dengan narkoba. Kalau perlu juga bisa pindah rumah juga, kalau misalnya lingkungan masyarakatnya tuh yang menggunakan narkoba ada. Kemudian, kalau misalnya yang kedua, jika stres, pergi ke psikolog.
Nah, kan ada orang yang stres itu melampiaskannya kepada narkoba. Kalau kita stres, kita bagikan aja ke orang lain, jangan disimpan sendiri. Atau mungkin bisa pergi ke psikolog kalau nggak ada nggak bisa percaya sama orang, atau mungkin kurang dekat dengan teman-temannya, itu bisa langsung ke psikolog, karena jangan disimpan sendiri, dan itu bisa menyebabkan orang pakai narkoba lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir, melakukan kegiatan positif. Jadi setelah rehabilitasi atau setelah pergi ke psikolog, ya tentu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya, hobi baru itu diperdalami. Misalnya dia tuh lagi hobi menggambar, ya difasilitasi, diberikan krayon, diberikan alat gambar, kanvas, atau mungkin buku gambar, didukung, terus membantu dalam penilaian juga, udah bagus karyanya, kurang apa, gitu. Terus bisa juga dia tuh ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti amal gitu. Kita bisa coba ke panti jompo, membantu orang-orang tua, atau mungkin ikut yang membantu korban bencana alam juga, itu juga bisa. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa narkoba itu tentu membawa dampak yang buruk jika kita tidak menggunakan sesuai pada tempatnya, tidak sesuai pada dosisnya juga. Kalau misalnya tadi saya bilang, narkoba itu kan memang digunakan dalam kesehatan, yaitu dalam obat bius dan dalam obat tidur. Nah, itu kan udah ada dosisnya. Kalau misalnya kita lebih dari dosis itu, maka banyak dampak-dampak yang akan ditimbulkan, hingga bisa menyebabkan kecanduan, overdosis, bahkan kematian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.